Beliaulah Khatimul Anbiya, penyempurna ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Yang terhormat Ketua DKM Masjid Darul Falah, yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim An-Nisa. Masya Allah, sehat Ustazah? Alhamdulillah. Yang saya hormati Ibu RW. Ibu RW hadir? Ibu RT? Alhamdulillah. Berapa Ibu RT-nya? 9 RT, Masya Allah. Ibu-ibu pengurus RW, pengurus RT, ibu-ibu pengurus Majelis Taklim, para guru-guru kita, orang-orang tua kita, para asatizah yang saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim saya. Yang saya hormati Kakanda Hajah Elvi, Hajah Zemi. Sehat Ustazah? Alhamdulillah. Yang saya hormati Bunda Donowati. Sehat Bun? Alhamdulillah. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Siang-siang kayak begini kayaknya kita bobo ya? Ngantuk? Mudah-mudahan gak ngantuk ya Bu ya? Gak ngantuk, Alhamdulillah. Hadirnya kita di sini berkumpul dalam rangka memperingati 100 hari kepergian dari suami tercinta, ayah tercinta, almarhum Bapak Ahmad Rafiul Himam yang sudah mendahului kita. Dulu suaranya sering terdengar, dulu sering dipanggil, dulu sering bersama, membersamai keluarga, istri tersayang, anak-anak tersayang, ada cucu beliau, ada menantu beliau, ada tetangga beliau, ada kita yang ada di sini, warga yang ada di Masnaga ini. Sekarang kita hadir di masjid yang penuh berkah ini, di Masjid Darul Falah Masnaga Bintara Jaya, bersama ibu-ibu Majelis Taklim An-Nisa. Kita semua menghadiahkan doa terbaik buat almarhum Bapak Ahmad Rafiul Himam dan juga keluarga. Kita sama-sama angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa beliau, agar Allah terima pahala kebaikan beliau dengan berlipat ganda. Allah lapangkan kuburnya seluas mata memandang. Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman surga yang penuh dengan rahmat dan nikmat dari Allah. Ya Allah, sekiranya almarhum pernah lelah melakukan kebaikan, maka jadikanlah lelahnya itu menghapuskan dosa-dosanya. Jika selama hidup beliau senantiasa berzikir kepadamu ya Allah, basah lisannya mengingatmu ya Allah, maka jadikanlah zikirnya itu sebagai syafaat bagi dirinya. Jika semasa hidup beliau pernah menitikan air mata karenamu, maka jadikanlah air matanya itu sebagai mempermudah kehidupan beliau selanjutnya dan juga mempermudah kehidupan orang-orang yang ditinggalkannya. Ya Allah, berikan beliau tempat yang terbaik di sisi-Mu, bersama dengan orang-orang solih sebelum kami, bersama dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah, bersama dengan orang-orang yang mulia ya Allah. Tempatkan beliau di tempat yang terindah, surga terindah, surga tertinggi, surga Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Allah, bagi keluarga yang ditinggalkan, berikan kesabaran, berikan ketabahan kepada mereka ya Allah. Lapangkan dada mereka dengan iman.
Selayaknya doa dari Ummu Salamah, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, gantilah kesedihan mereka dengan pahala dan kebaikan. Pertemukan kembali mereka nanti di jannah. Ya Allah, jadikan kepergian mereka kepergian orang-orang yang terdahulu, wabil khusus Bapak Ahmad Rafiul Himam, sebagai pelajaran bagi kita yang masih hidup, sebagai nasihat bagi kita yang masih hidup. Kepergian beliau membuat kita semakin cinta kepadamu ya Allah, semakin takut kepadamu ya Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Doa terbaik buat kita yang hadir di sini semuanya. Ibu, ada seorang lelaki tampan, wajahnya tampan, kaya raya, punya jabatan, pengusaha, pejabat, namanya Bapak In. Bapak In ini memiliki 4 orang kekasih. Yang pertama bernama Hana, yang kedua bernama Har, yang ketiga bernama Anissa, yang keempat bernama As. Empat kekasihnya itu dinikahi. Bahagia banget itu Bapak In. Senang. Istrinya sayang semua kepada dia. Dia sangat cinta kepada istri-istrinya. Dan yang paling dia cintai adalah istri yang pertama. Cara panggilnya, sayangku, cintaku, bidadariku. Aku akan hidup selamanya bersamamu. Kita sehidup semati. Ibu, kalau bapak ngomong sehidup semati sama ibu percaya nggak? Percaya nggak Bu? Percaya nggak Bu? Enggak. Soalnya kalau bahasa serumah satu rumah, semobil satu mobil, sejalan satu jalan. Kalau sehidup semati berarti satu hidup satu mati. Makanya nggak usah percaya sama gombalan. Suatu sore yang indah, Bapak In ini bersama dengan keluarga tercinta duduk-duduk santai. Rebahan mungkin, dipijitin atau mungkin lagi ngemil, lagi ngobrol, lagi bercengkrama dengan para istrinya. Tiba-tiba datang mobil petugas kepolisian. Petugas kepolisian membawa surat dari Kapolsek bahwa Bapak In ini harus dijemput ke bawah, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Bapak In ini tahu dia mau pergi. Dia tahu bahwa dia itu udah mau dijemput. Dia tahu dia juga nggak akan kembali, tapi dia tenang. Kenapa dia tenang? Karena istrinya ada 4, sayang semua sama dia. Dia yakin 4 istrinya akan menjaganya, akan mengurus dia, akan merawat dia, akan membela dia. Enak kan? Punya istri 4? Enak banget. Petugas datang, Assalamualaikum Pak In. Bapak segera dibawa. Sebentar ya, saya panggil dulu istri saya. Dipanggil oleh Bapak In ini istri yang pertama. Siapa istri yang pertama? Hana. Hana, cintaku, bidadariku. Mau kan nemenin aku nanti di penjara? Belum juga 1 menit Bapak ini ngomong, jangankan mau nemenin, ngantar aja aku males. Kata si Hana, kamu kok begitu Hana? Katanya aku cinta sama kamu, kamu juga cinta sama aku. Bye-bye In. Ditinggal begitu saja.
Kecewa bapak ini dengan istrinya yang pertama. Tapi dia tenang, masih ada istri yang kedua. Istri yang kedua bernama Har. Dideketin istri yang kedua. Hari ini dipanggilnya adek. Dek, mau kan nganterin, nemenin, jagain abang nanti di penjara? Dijawab sama Har. Si Hana gimana? Hana nggak mau. Ya udah, Har nganterin doang ya. Nganternya cuman ke halaman. Sampai halaman kantor polisi, Har pulang ya. Kok begitu? Ya iyalah, masih mending daripada si Hana. Hana nganter aja nggak mau. Har masih mau nganterin. Kurang baik apa coba? Sedih bapak ini. Udah dua. Yang pertama bikin kecewa, yang kedua bikin sedih. Masih ada nggak istrinya? Masih ada. Yang ketiga bernama Anissa. Anissa disamperin. Anissa ini panggilnya mama. Mama mau kan nganterin, ngurusin, ngerawat, ngejagain? Mau dong pak. Kan Anis yang paling setia di antara istrinya papa. Tapi nanti Anis anterin, Anis urusin. Kalau udah selesai nanti masuk ke dalam sel, dikunci sama petugas, Anis pulang ya pak ya. Anis nggak betah kalau di situ. Nanti juga kalau ingat Anis tengokin, Anis lihat. Kalau nggak ingat ya nggak ditengokin. Yang pertama bikin kecewa, yang kedua bikin sedih, yang ketiga bikin menangis. Menangis bapak ini. Sedihnya luar biasa. Pas lagi nangis, ingat istri yang keempat. Tapi nggak berani nyamperin. Nggak berani nyamperin. Dia nggak mau nyamperin, dia tunduk aja, diam aja. Ternyata istrinya yang keempat sudah ada berada di sisinya. Dia lihat, oh ada As. Assalamualaikum istriku. Dijawab sama As, waalaikumsalam. As udah tahu apa yang terjadi. Gak usah pucat, gak usah takut, gak usah khawatir. As yang akan menjaga, yang akan merawat, yang akan mengurus, yang akan membela. Apapun nanti yang terjadi di sel, apapun yang terjadi di penjara, As yang tanggung jawab. As siap. As akan setia selamanya. Makin nangis itu bapak itu. Sambil nangis dia ngomong, aku menyesal. Dulu jatah kamu aku berikan ke Hana. Waktu untukmu aku berikan ke Har. Ketika aku bersama Anissa, aku lupa kepadamu. Jadi intinya punya istri 4, istri yang keempat ini sisa-sisa waktu, sisa-sisa belanja. Kalau ingat. Kenapa? Karena tidak secantik yang 3. Tidak seagresif yang 3. Nggak menarik. Dari cerita saya ini ibu-ibu bisa nangkep nggak? Ada yang paham nggak? Ibu? Yang paling dekat dengan kita apa bu? Yang paling dekat dengan kita? Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Ya kan? Walikulli ummatin ajal. Setiap yang hidup akan menemui ajalnya, akan bertemu dengan sepemutus segala kenikmatan. Dan ajal itu akan datang kapannya kita nggak tahu. Ajal itu adalah pembatas antara hidup dan mati. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, kita tidak bisa menolak, nggak bisa dimajukan, nggak bisa dimundurkan. Ajal itu datang, nggak pakai aba-aba. Ajal itu datang, nggak bawa surat tugas. Yang tua mati, yang muda mati, yang jago mati, yang kuat mati, yang berkuasa mati, yang kaya mati, yang miskin mati. Kalau sudah datang saatnya, suka nggak suka, setuju nggak setuju, diangkat, berangkat. Tuh kalau maut udah datang.
Saya ngomong mati, ibu takut nggak, Bu? Mati itu nggak kasar, Bu. Kan ada yang bilang kasar banget ngomongnya mati-mati mulu meninggal. Yang kita tahu di Al-Quran, wa mahyaya wa mamati. Nggak ada wa mahyaya wa ma meninggal. Nggak ada kan? Jadi mati. Kita ini semua akan mati. Akan bertemu dengan ajalnya. Dan setiap hari ada menteri. Menteri ekonominya Allah itu keliling datang ke semua kita ini, Bu. Datang semua. Ngapain? Membagi-bagikan rizki. Yang memberi rizki siapa? Allah. Yang membagikan menteri ekonominya Allah siapa? Malaikat Mikail. Datang kepada kita. Setiap kita ini didatangin. Ada yang rizkinya ditambah, ada yang rizkinya dikurangin, ada rizkinya yang diambil, ada yang rizkinya mungkin mau habis. Itu urusan dari malaikat Mikail. Dan ada satu lagi, menterinya Allah, tugasnya mendatangi kita dalam sehari semalam 24 jam itu 70 kali mendatangi kita. Siapa, Bu? Israel, malaikat maut, pencabut nyawa. Dia itu datang kepada kita dalam sehari semalam 70 kali. Diperkirakan 20 menitan sekali dia datang. Pas ibu-ibu lagi ngaji kayak gini, dia ada itu, Bu. Dia datang nyamperin. Karena kita lagi ngaji, kita tenang bawaannya. Dia mah senyum aja ngeliat kita. Tapi kalau kita lagi bermaksiat, lagi ghibah mungkin, dia datang, dia gergetan. Ya Allah, sekarang aja saya cabut nyawanya ya. Pingin cabut nyawa kita aja. Kalau lagi ngaji kayak gini, dia nggak tega. Dia liatin, dia tersenyum. Ntar 20 menit lagi, dia lewat lagi, dia cek satu-satu. Dicek satu-satu, Bu, wajah kita ini, Bu. Oleh siapa? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Mereka datang. Hari ini hari apa, Bu? Hari Jumat. Bapak-bapak pulang sholat Jumat, di rumah istrinya sudah menyiapkan menu kesukaan, makanan kesukaan. Habis sholat, capek, lapar, makan. Enak banget, nambahnya 4 kali. Kalau bapak-bapak di sini mungkin banyak yang udah pensiun ya. Rata-rata bapak-bapak udah pensiun, berat badannya bertambah, makannya banyak. Habis makan keringetan. Habis makan keringetan, buka baju cuman pakai singlet, duduk di depan rumah. Santai. Lagi santai-santai, pengen lihat tanaman yang lagi bagus-bagusnya, lagi subur-suburnya. Lihat binatang peliharaan, ada orang lewat ditegur, kayaknya hidupnya nikmat banget. Nikmat apa lagi yang kurang nih ya Allah? Udah luar biasa. Makan enak, tidur nyenyak, badan sehat, anak-anak sukses, rumah tangga aman. Kayaknya nyaman sekali. Tahu-taunya malaikat Mikail datang kepada Allah. Ya Allah, bapak yang lagi santai di teras rumahnya itu rezekinya mau habis. Kata Allah, kapan habisnya? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Ya, terima kasih kata Allah. Lalu Allah memindahkan tugas kepada malaikat Israel. Jobnya udah beda. Job dari malaikat Mikail udah selesai, dipindahkan ke malaikat Israel. Maka malaikat Israel menjalankan tugasnya. Malaikat Israel menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa bapak yang lagi santai tadi. Ibu tahu siapa bapak tadi? Tahu siapa bapak tadi? Itulah yang saya sebut dengan bapak in. In apa? Insan. Insan adalah manusia. Manusia memiliki 4 kekasih. Yang pertama hana, hawa nafsu. Punya hawa nafsu? Punya. Orang yang beriman punya hawa nafsu bisa dikendalikan dengan imannya. Kita bukan malaikat, kita nggak bebas dari nafsu. Kita punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu, kita nggak ada. Kita nggak akan berkembang. Kita mungkin nggak hidup karena nggak makan. Tapi nafsu dikendalikan.
Ternyata Bapak ini terlalu memperturutkan hawa nafsu. Apapun maunya si Hana diikutin, tidak terbantahkan, tidak tertolakkan. Ujung-ujungnya kecewa sama Hana. Jangankan mati, sakaratul maut saja si Hana udah meninggalkan kita. Jangankan sakaratul maut, sakit saja si Hana sudah meninggalkan kita. Ibu lagi flu, kepala pusing, mata berair, lidah pahit, diajak sama Ibu Himan makan di restoran yang paling mahal. Enak gak? Gak enak. Ibu tiba-tiba pusing, taunya darah tingginya lagi kumat, kolesterolnya juga naik, terus semua penyakit berasa. Kayaknya udah mau mati. Sama Haja Elvi diajak kita ke Tanah Abang yuk, beli seragam, saya yang bayarin. Ibu ikut gak? Saya jamin ibu gak ikut karena si Hana udah pergi. Hawa nafsu ibu udah gak bersama ibu. Itulah Hana, hawa nafsu. Kalau kita punya hawa nafsu, kendalikan dengan iman kita. Kalau enggak, kita hanya memperturutkan dia dan kita akan kecewa olehnya. Itu yang pertama, Hana. Yang kedua, harta benda. Harta benda. Harta dibawa mati enggak? Harta enggak dibawa mati. Kita masuk ke dalam kubur, memakai kain kafan, kain putih berkualitas rendah, nggak ada kantongnya, nggak dijahit, punya mobil mewah, nganternya sampai mana? Sampai pekarangan kuburan. Apa kata Har? Nganternya sampai pekarangan saja. Terbukti kan ketika kita mati, mobil mewah kita nggak kita naikin tuh mau ke kubur, disewakan ambulan. Kenapa nggak dimasukin ke mobil kita? Padahal itu mobil punya kita. Kita yang beli. Kata yang masih hidup, jangan nanti sial. Iya. Rumah yang indahnya bak istana, kita ditaruh di tengah rumah. Kata yang punya rumah, ayo segera dikeluarkan, segera kubur. Rumah juga udah nggak nerima kita. Punya kamar yang indah, mungkin udah seperti kamar hotel bintang 7. Ada bintang 7 Bu? Dia saking bagusnya itu kamar, kasurnya luar biasa. Pas kita lagi meninggal, dibujurkan di mana? Disemayamkan di mana? Di tengah rumah, kalau bisa pakai tikar doang. Berarti harta nggak dibawa. Sama sekali nggak ikut itu harta. Apa yang kita banggakan dengan harta kita? Udah sedih lagi. Yang ketiga, Anisa. Anisa itu adalah anak, istri, keluarga. Anak, istri, keluarga. Bapak-bapak kalau istrinya meninggal itu kayak anak kecil nangisnya. Saya tahu orang tua zaman dulu bilang anak kecil kalau nangis ya laki-laki itu kayak kematian bini. Kalau ibu-ibu suaminya meninggal, nangisnya sampai pingsan-pingsan. Tapi giliran suaminya udah dimasukkan ke dalam liang lahat, udah dihadapkan ke kiblat, udah mencium tanah, ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, diinjak. Yang injak siapa? Keluarga. Yang injak siapa? Teman. Ditimbun lagi, injak lagi, timbun lagi, injak lagi. Sampai melebihi permukaan bumi, dipasang batu nisan. Keluarga ikut gak? Suami tersayang ikut gak? Istri ikut gak? Anak-anak ikut masuk kubur gak? Enggak. Gak ada yang mau nemanin kita. Udah masuk apa katanya? Nanti kalau udah masuk sel dikunci sama petugas, Anis pulang ya Pak. Gitu juga bapak-bapak. Awalnya nangis, awalnya sedih, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 3 tahun, 10 tahun. Jangan-jangan udah ada gantinya.
Jadi keluarga ikut nggak? Enggak. Ternyata hawa nafsu hanya membuat kita kecewa, harta hanya membuat sedih, keluarga membuat menangis. Yang keempat, amal solih. Amal solih. Kenapa Bapak ini jadi malu? Karena dia tidak pernah mempedulikan amal solihnya. Bu ngaji ya bu ya, tiba-tiba badan pegel. Bu ngaji ya bu ya, saya belum masak. Bu ngaji ya bu ya, bapaknya belum pulang. Bu kita belajar ya bu ya, ada aja alasan. Harta yang akan menghalangi, hawa nafsu yang akan menghalangi, keluarga yang akan menghalangi. Akhirnya kapan ingat doa buat ibadah. Banyak nggak amal pahala kita yang kita bawa kalau kita ngasal? Enggak. Menyesal nggak nanti? Menyesal. Orang yang masuk kubur itu kalau dia bisa keluar lagi dari kubur, dia berjanji kepada Allah akan menjalankan amal solih. Beramal, tapi nggak bisa balik lagi. Kita di sini mungkin nggak begitu percaya. Kenapa? Hanya kata Rasulullah, hanya syariat Rasulullah. Makanya kita nggak yakin. Kita percayanya sama orang yang udah balik dari kubur. Ternyata nggak ada orang yang balik dari kubur yang ngasih tahu pengalamannya. Dengan apa kita percaya? Mesti dengan keimanan. Ayo bu ngaji ya bu ya. Siapa temannya? Mesti ada teman pergi ngaji. Siapa gurunya? Mesti tahu siapa gurunya mau ngaji. Gimana ibadahnya di rumah? Bukankah kalau kita belajar, datang ke majelis ilmu itu memperbarui keilmuan kita supaya semakin bagus ibadah kita. Gimana mau bagus ibadahnya kalau nggak mau belajar? Saya udah belajar dari kecil, maaf, belajar dari kecil, TK udah belajar doa masuk kamar mandi, doa mau makan, doa mau masuk masjid. Ibu masih hafal nggak? Jangan-jangan nggak doa. Kan memang benar, tapi karena kita lagi bersama, kita diingatkan. Karena kita ini manusia sumbernya lupa. Dan kita wajib diingatkan seumur hidup. Dan Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, manusia itu nanti akan terbagi 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk cacing, sepertiga untuk dirinya. Sepertiga amal kita akan kembali lagi kepada Allah. Tubuh kita ini yang kata kita cantik, manis, apalagi bu putih, bening. Kalau masuk tanah, udah nggak ada harganya. Udah nggak ada harganya. Belum juga masuk tanah nggak ada yang suka kan bu? Ibu punya besti, taunya udah jadi jenazah, mau ibu sama dia? Nggak mau lagi. Pasangan juga udah nggak mau secinta apapun. Apalagi udah masuk tanah, nggak ada harganya. Dari tanah kembali ke tanah, mangsanya cacing tanah, ulat belatung. Yang sepertiga lagi buat diri kita siapa? Amal soleh. Jadi persiapkanlah kehidupan setelah kematian, karena kita semua adalah calon mati, pasti mati. Siapkan semuanya, karena kubur sudah memanggil-manggil. Apa kata kubur? Ana baitul wahdah, aku adalah tempat kesendirian. Kalau mau ada teman, bawa dari dunia. Dengan apa kita bawa? Apa yang kita bawa buat teman kita nanti? Bukankah katanya aku adalah baitul wahdah, tempat kesendirian. Bawa teman dari dunia, yaitu Al-Quran yang kita baca. Baca Al-Quran, belajar Al-Quran, pelajari Al-Quran, tadabburi Al-Quran, fahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, dan itulah yang akan menemani kita nanti di kubur. Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khusar. Al-Qur'an itu adalah obat, penawar segala penyakit, penyakit hati, penyakit fisik.
rahmat dari Allah. Orang yang membaca Al-Quran mulia, orang yang belajar Al-Quran ditinggikan derajatnya oleh Allah. Al-Quran, satu huruf ayat Al-Quran yang kita baca mendapatkan 10 kebaikan dan 10 kebajikan. 10 kebaikan menambah pahala kita, 10 kebajikan menghapuskan dosa-dosa kita. Satu huruf. Makanya siapkan teman di dalam kubur. Terus yang kedua, kata kubur, ana baitu dhulam. Aku adalah tempat yang gelap. Kalau dunia ini mati lampu, masih tahu kita bayangan, masih bisa meraba-raba. Kalau dalam kubur gelap segelap-gelapnya, nggak bisa berbuat apa-apa. Terus gimana supaya terang? Gimana supaya terang, Bu? Sholat malam. Bangun malam terus sholat. Bangun tidur baca doa. Apa doa mau bangun tidur, Bu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk ke kamar mandi, baca doa kamar mandi. Langsung kita mandi kalau bisa pagi itu, sebelum pas bangun mandi dulu. Setelah mandi baru wudu. Dirikan sholat. Sholat apa dulu? Ya, kalau bisa kita setelah berwudu dirikan usolli sunnatal wudu, usolli sunnatal taubah, usolli sunnatal hajat, usolli sunnatal istiqoroh, usolli sunnatal tahajud, usolli sunnatal witir. Udah 6 kali itu sholat. Dirikan sholat malam. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu sangat berkesan. Beda loh bangun malam itu, sholat malam itu dengan sholat-sholat yang lain. Coba ibu dirikan sholat malam yang tadi, hati menjadi tenang, jiwa menjadi tentram, hari-hari kita terasa nyaman. Coba kalau nggak sholat malam, bawaannya kesel aja. Mungkin kita nggak kesel, orang lihat kita kesel karena kita nggak dekat dengan Allah. Coba dekatkan diri kita dengan Allah, lakukan sholat malam yang akan menerangi kubur kita nanti. Itu panggilan kubur yang kedua. Panggilan kubur yang ketiga, ana baitu turab. Aku adalah tanah. Tanah ya, Bu. Kita kalau udah masuk kubur, di depan tanah, belakang tanah, kiri tanah, kanan tanah, atas tanah, bawah tanah, tanah semuanya. Di mulut tanah. Bahasanya kita udah ngadep ke akarnya rumput. Apa yang harus kita bawa supaya kita tidak beralaskan tanah? Amal solih. Amal solih. Amal solih yang kita bawa dari dunia itu akan membuat kita senang di alam barzah. Kalau kita terbujur di dalam kubur, bagian kepala kita ini ada sholat kita. Bagian kanan kita ada puasa kita. Bagian kiri kita ada sedekah kita, zakat kita. Bagian bawah, bagian kaki kita ada kebaikan kita. Dan orang yang banyak kebaikannya, banyak pahalanya, banyak amal solihnya, maka akan dibentangkan oleh Allah permadani indah menuju surga. Dan kita diberi pakaian yang indah-indah, yaitu pakaian surga. Ditemanin oleh orang-orang yang berparas elok, yang tampan, yang cantik. Tapi kalau kita nggak punya amal solih yang nemenin kita di sana, udahlah di dalam kubur, gak usah ngarepin lapang. Baru saja masuk kubur dipres sama bumi. Bumi kesal sama kita. Selama ini saya diinjak-injak, sekarang ngerasain. Dipres sakitnya luar biasa, menjerit-jerit kita itu saking sakitnya. Udah sempit, ada yang nemenin. Makanya jelek, baunya juga busuk. Siapa kamu? Kejahatanmu. Siapa kamu?
maksiatmu, keburukanmu. Pergi, gak bakalan pergi dianya. Orang kita nyiapin dari dunia buat teman kita di sana, maka dia akan menemani kita selamanya. Selamanya di alam barzah, di alam kubur itu kita ditemenin oleh yang menakutkan. Diazab terus di situ oleh yang menakutkan. Di dalam kita sempit, udah gelap, udah tanah semua. Sampai kapan? Sampai kiamat datang. Lama apa cepat? Yang wafatnya di zaman Rasulullah berarti di dalam kubur udah 1400-an tahun. Belum tahu juga kapan kiamatnya datang. Itu tanah. Kita ketemu dengan orang yang gak punya amal sama sekali. Saya pernah nanya gini, ada seseorang yang gak sholat. Ditanya, kamu gak takut nanti diazab di kubur? Saya tahan. Kenapa? Karena pemahaman agamanya kurang. Rasa takutnya gak ada. Kita itu paham agama kan karena takut. Itu yang disebut dengan takwa. Yang keempat, panggilan dari kubur. Panggilan dari kubur, ana baitul afan. Aku adalah tempat binatang buas. Binatang buas, Bu. Ibu pernah dengar nama ular Syujaul Akro? Syujaul Akro ini adalah ular yang paling besar yang menyiksa orang di dalam kubur. Namanya ular Syujaul Akro. Kenapa dia siksa? Karena orang yang dia siksa itu adalah orang yang melalaikan sholat. Meninggalkan sholat. Lalai saja dengan sholat kena siksa, apalagi meninggalkan sholat. Udah disiapkan oleh Allah, namanya ular Syuzaul Akro. Di dalam kubur itu banyak binatang buas, binatang-binatang yang akan menyakiti kita. Ternyata baru juga dimasukkan jasad ke dalam tanah, 2 kilometer jaraknya dari kita, jasad kita, itu binatang-binatang yang di bawah yang melata itu udah mencium aroma bangkai manusia. Bangkai manusia itu luar biasa baunya. Makanya ditimbunnya juga kan dalam banget. Karena luar biasa. Yang hancur duluan perutnya, yang hancur duluan matanya. Udah kebayang kan? Udah luar biasa. Terus gimana caranya supaya terhindar dari azab-azab berupa binatang buas? Amalkan basmalah. Ibu bisa ngucapin bismillah? Bisa. Tapi bismillah itu bukan yang di lisan. Di lisan hanya diucapkan, dibenarkan dengan hati, dikerjakan dengan perbuatan. Kalau cuma di lisan, semua orang bisa. Tapi kalau yang dikerjakan dengan perbuatan, yang dibenarkan dengan hati, dia akan selamat nanti dari binatang-binatang buas yang ada di dalam kubur. Tadi baca Al-Quran, Bu? Baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran itu berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Padahal Al-Quran kitab suci, kitab mulia, baca Al-Qurannya kita dapat pahala. Berlindung dulu sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dilanjut dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Apapun kegiatan kita, apapun aktivitas kita, mulai dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Sederhana kan, Bu? Tapi kita sering lupa. Mau makan aja udah habis baru lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja di akhir. Itu masih ingat itu yang terakhir. Jangan-jangan kita udah enggak lupa. Jadi diingatkan terus. Yang kelima,
Al-Quran, apa Al-Quran? Kubur itu memanggil kita, ana baitus su'al. Aku adalah tempat pertanyaan. Pertanyaan dua malaikat, malaikat mungkar dan malaikat. Apa pertanyaan malaikatnya? Ma rabbuka, siapa Tuhan engkau? Man nabiyuka, siapa nabi engkau? Ma dinuka, apa agama engkau? Ma qiblatuka, kemana ma kitabuka, apa kitab engkau? Aina kiblataka, kemana arah kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa temanmu? Teman juga berpengaruh dengan kita, Bu. Jangan dianggap enteng teman itu, teman berpengaruh. Karena teman juga akan membawa kita ke surga dan juga bisa membawa kita ke neraka. Dan alhamdulillah yang ada di sini semua kita akan gandengan ke surga ya, Bu. Amin. Gandengan kita ke surga. Malaikat itu bertanya kepada kita dengan bahasa apa? Enggak. Malaikat akan bertanya dengan bahasa yang kita paham. Cuman kita belum tentu bisa jawab karena yang jawab bukan lisan kita, yang jawab itu amal kita. Kalau di dunia bisa kita latihan, ma'ruf buka aman. Coba aja. Buktinya orang yang sakaratul maut disuruh ngucapin Allah aja nggak bisa. Kita belum tentu bisa, kecuali amal kita yang banyak yang membuat kita mudah untuk menjawab pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Supaya mudah kita menjawab pertanyaan dua malaikat, kita harus paham La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Enggak cuma di lisan. Kalau kita ngaku la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti nggak ada tempat kita menyembah selain Allah, nggak ada tempat kita bersandar selain Allah, nggak ada tempat kita meminta selain Allah. Itu yang disebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apapun syariat dari Rasulullah kita ikuti. Baru bisa kita jawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Takut gak, Bu? Takut gak, Bu? Kalau masih ada rasa takut, insya Allah kita mudah menggapai kebahagiaan. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Masalahnya kubur itu kan sederhana aja, dua pilihan. Kubur menjadi lubang neraka atau kubur menjadi taman-taman surga. Kalau yang taman-taman surga yang saya bilang tadi sudah digelar permadani indah menuju surga, terus kita bilang, ya Allah kenapa nggak sekarang aja masuk surganya? Jangan dulu kata Allah, soalnya belum waktunya, kiamat juga belum. Terus kata Allah, udah tidur saja kamu layaknya pengantin baru. Tahu kan pengantin baru? Kenapa pengantin baru itu dibilang tidur yang paling nyenyak? Karena sudah bersama dengan yang paling dicintai. Apapun yang diinginkan udah didapat. Pas bangun-bangun azan subuh. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sudah mendapatkan kenikmatan di alam kubur, pas bangun-bangun taunya sudah hari kebangkitan. Enak kan? Masuk surga. Luar biasa. Ini calon penghuni surga semua, Bu? Ya. Kembali lagi, kalau kita takut dengan mati, saya mengingatkan kepada ibu-ibu untuk belajarlah egois. Kok diajarin sama ustazahnya egois? Ibu mau kan saya ajarin egois? Gak ada yang mau kayaknya ya. Egois, Bu. Egois itu mikirin diri sendiri. Pikirkan diri kita sendiri. Fokus sama diri kita sendiri. Gimana cara egoisnya? Orang lagi enak-enak tidur, kita bangun. Sholat malam. Orang lagi scroll HP,
kita berwudu, sholat duha, sholat tasbih. Orang lagi pada ngobrol, kita ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran. Orang lagi ngopi-ngopi, sekarang ngopinya aneh Bu. Kopi secangkir kecil, itu dihabiskannya dalam waktu 4 jam. Mendingan kita berzikir. Benar kan Bu? Iya, mendingan kita berzikir. Kalau enggak, keliling. Kan ada bahasanya tawafnya di mana? Keliling Ka'bah. Kita kayaknya kalau udah umur di atas 50 tahun, 60 tahun, masih mau enggak tawaf di Tanah Abang? Tawaf di Tanah Abang yang dibeli nggak ada, keliling aja udah habis waktu 4 jam 5 jam, waktu masuk jam 7, pas keluar udah gelap, udah maghrib. Ya Allah, sholat zuhur nggak tadi? Lupa. Sholat asar tadi? Mau sholat di mana coba? Sekarang udah maghrib, kita sholat yuk. Kayaknya udah batal, udah nggak suci. Berapa kita ninggalin sholat gara-gara pingin tawaf? Iya. Yang dihabisin apa di situ Bu? Uang. Uangnya dibawa mati nggak Bu? Enggak. Mau nggak uangnya dibawa mati? Kalau mau uangnya dibawa mati, ambil uangnya buat sedekah, buat infak, buat masjid, buat anak yatim, buat fakir miskin. Itu yang akan kita bawa. Ini jangan dunia juga yang kita perturutkan. Karena kalau kita sudah mati nanti, kita akan menangis. Gimana gak nangis? Ya Allah, begitu cepatnya mereka meninggalkan, melupakan. Orang itu akan lupa dengan kita kalau kita sudah meninggal nanti. Sedangkan hidup di dunia aja kalau nggak ada manfaat kita ditinggal, apalagi udah meninggal, yang nggak ada gunanya. Kalau kita tahu seperti itu, maka bersegeralah untuk egois. Pikirkan masa depan kita. Mungkin itu saja ya Bu ya. Nggak nakut-nakutin kok Bu, cuma ngingetin aja. Cerita-cerita seperti ini sebenarnya ringan, insya Allah ada manfaatnya. Ada manfaatnya nggak Bu?